semua, selamat datang kembali di channel Remaja Disorientasi. Channel yang membahas soal analisa saham dengan pendekatan fundamental dan sedikit teknikal. Dan kedepannya aku juga akan mereview tentang ekonomi Indonesia bulan Oktober. Biar nggak sedikit bosan ya kok lihat saham terus. Dan saham yang akan aku review adalah saham MCOL, saham yang sudah di-request berkali-kali oleh orangnya. Cuma baru sekarang kesampaian. Tenang aja, sudah aku list saham apa aja yang kalian request. Sebelum mulai, aku minta bantuan teman-teman untuk klik tombol like dan subscribe agar kedepannya channel ini bisa lebih berkembang. Dan terima kasih buat kalian semua karena video saya yang saham Demas tembus 3000-an. Ini adalah kali pertama saya membuat video dengan 3000 views. Dan sebelum mulai, disclaimer, semua pembahasan saham yang ada dalam video ini tidak mengajak kalian semua untuk membeli saham yang ada dalam video ini. Video ini bertujuan untuk memudahkan kalian dalam menganalisa saham. Semua tindakan kerugian atau keuntungan akibat menonton video ini ditanggung penonton masing-masing. Kita mulai dari profil terlebih dahulu. Saham MCOL atau Prima Andalan Mandiri merupakan perusahaan batubara. MCOL juga bergerak di bidang jasa transportasi pertambangan. Dengan pemegang saham terbesar adalah PT Edika Agung Mandiri yang dimiliki oleh Sugianto sebagai orang terkaya nomor 20 di Indonesia dengan total kekayaan 18 triliun. Perusahaan IPO tahun 2021 dengan harga 1.420 dan harga saat ini adalah 5.400. Untuk PER di 4 kali dan PBV 2,4 kali. Kita mulai dari capital expenditure sepanjang kuartal 2 tahun 2023 sebesar 32 juta US dollar atau 507 juta rupiah dan free cash flow sebesar 77,6 juta US dollar atau sebesar 1,2 triliun. Jika dilihat dari tabel capital expenditure dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan, yang artinya jumlah aset terus meningkat serta free cash flow dari tahun ke tahun terus meningkat. Free cash flow secara singkat adalah dana yang sudah dikurangi operasional dan investasi. Gunanya untuk meningkatkan nilai pemegang saham dan meningkatkan hasil dari pembagian dividen. Semakin besar nilai free cash flow, semakin besar juga hasil dividen. Masuk ke aset yang turun 3% menjadi 712 juta US dollar atau 11,3 triliun. Dengan aset terbesar nomor 1 aset tetap senilai 215 juta US dollar. Dengan nilai paling besar berupa alat berat dan alat tambang serta kapal. Aset terbesar nomor 2 adalah aset hak guna yang juga berupa alat dan kendaraan alat berat dengan nilai total 107 juta US dollar. Untuk aset pertambangan terbilang kecil, hanya 6 juta US dollar. Untuk return of assets sebesar 19%, jika melihat tahun sebelumnya, return of asset mulai 2021 sangatlah besar. Untuk utang, turun 3% menjadi 162 juta US dollar atau 2,5 triliun rupiah. Utang MCOL terbilang sangat kecil, bahkan hanya dengan kas yang dimiliki perusahaan, MCOL mampu membayar semua utang mereka. Dengan debt equity ratio yang tergolong kecil di 29%. Jika dilihat dari tahun-tahun sebelumnya, dari segi debt equity ratio semakin mengecil. Untuk ekuitas turun menjadi 2% menjadi 550 juta US dollar atau 8,7 triliun. Penyebab penurunan terjadi karena saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya menurun. Dengan return of equity sebesar 25% secara year to date. Untuk jumlah ekuitas ataupun return of equity terus meningkat pesat mulai tahun 2021. Selanjutnya, pendapatan turun 2% menjadi 484 juta US dollar atau 7,6 triliun. Pendapatan operasional saham MCOL didominasi oleh penjualan ekspor batubara. Sementara jasa pengangkutan hanya menyumbang 8 juta US dollar. Sementara itu terjadi pembengkakan beban operasional yang meningkat 24% menjadi 281 juta US dollar atau 4,4 triliun. Beban operasional yang besar dengan rincian berbagai berikut. Hasilnya laba bersih perusahaan turun drastis 49% menjadi 140 juta US dollar atau 2,2 triliun. Untuk dividen cukup besar 1000 per lembar saham dengan dividen yieldnya 18%. Dengan harga per lotnya 540.000 dan dividen per lotnya 100.000, jika kita ingin mendapatkan dividen 100 juta per tahun dari dividen saham MCOL, setidak-tidaknya kita perlu 1000 lot saham atau 540 juta rupiah.
Dengan catatan, belum termasuk pajak dan dividen yang diterima belum tentu sebesar yang sekarang. Dan MCOL menempati peringkat kedua dengan modal termurah dalam mencapai 100 juta dividen. Lalu bagaimana analisa teknikalnya? Saya gunakan MA20, MA50, dan MA100. Terjadi golden cross di mana MA20 menembus ke atas MA50 dan diperkuat juga MA20 menembus ke atas MA100 dan pergerakan harganya terus meningkat. Pantas ya ada yang minta kekeh buat review MCOL. Sekali lagi saya ingatkan, saya tidak mengajak siapapun untuk membeli atau menjual saham ini. Lalu untuk analisa fundamentalnya saya gunakan metode discounted dividend model. Untuk current earning per share-nya secara trailing 12 month di 1336. Dengan growth aku misalkan di 15%. Dikalikan saja hingga tahun kelima dan ini dia hasilnya. Untuk terminal value earning per share ke tahun kelima dikalikan PIR rata-rata 3,9. Tapi agar lebih konservatif aku misalkan saja di 3 kali. Kemudian untuk menentukan dividen yang akan diterima tinggal dikalikan saja dividen payout ratio untuk mendapatkan perkirakan dividen yang akan kita terima. Dividen payout ratio di tahun sebelumnya adalah 60%, tapi biar lebih aman aku misalkan saja di 50%, dan ini dia hasilnya. Sekarang untuk mencari nilai intrinsik, kita diskon dividen tadi, dan aku misalkan diskon rate-nya adalah 12,5%, dan ini dia hasilnya. Setelah ketemu tinggal dijumlahkan saja semuanya dan hasilnya 5.797. Dan harga saham MCOL pada saat video ini dibuat di 5.400 dengan save price sebagai berikut. Masuk kesimpulannya, untuk aset dan ekuitas cenderung menurun, kemudian pendapatan sedikit turun, tapi beban operasional meningkat cukup tinggi, dan hasilnya laba tahun ini menurun 49% dari tahun sebelumnya. Jumlah utang dan debt equity ratio sangat kecil dan trennya menurun. Untuk dividen yang dibagikan cukup besar dengan dividen yieldnya 18%. Untuk harga wajarnya sedikit lebih rendah dari perhitungan discounted dividend model. Untuk PBV 2,4 kali di mana ini lebih rendah dari rata-rata PBV selama 3 tahun dan PIR 3,8 kali. Saya nggak bisa bilang harga MCOL kemahalan atau kemurahan karena dividen yang dibagikan cukup tinggi. Kita nantikan saja laporan keuangan MCOL kuartal 3 apakah labanya meningkat atau malah lebih turun. Itu saja pembahasan analisa saham dari remaja disorientasi. Sekali lagi saya tidak mengajak siapapun untuk membeli saham atau merekomendasikan saham. Sekian dari remaja disorientasi dan sampai jumpa di pembahasan video selanjutnya.